Pati menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta setelah dirawat akibat kanker paru-paru. Sang informan bencana kini telah wafat. Sejak pertama kali terdeteksi menderita kanker paru-paru pada tahun 2018 silam, berbagai pengobatan telah Sutopo tempuh. Jadi teman-teman, tahu nggak sih apa itu kanker paru-paru? Jadi kanker paru-paru merupakan penyebab kematian kanker tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Paru-paru merupakan organ vital kita yang dimana tugasnya ialah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kanker paru-paru terjadi dikarenakan sel-sel yang ada di dalam paru-paru berkembang secara tidak normal atau berlebihan, sehingga membentuk tumor dan menyebar ke seluruh bagian tubuh yang lain. Ada dua jenis kanker paru-paru. Yang pertama ialah kanker non-sel, di mana kanker ini sangat umum, terdapat 80-85% di dunia. Yang kedua ialah kanker paru-paru sel kecil, di mana ini terdapat hanya 10-15% di dunia, tapi penyebarannya di dalam tubuh sangat cepat. Apa sih penyebab utama dari kanker paru-paru itu? Penyebab utama dari kanker paru-paru itu tentu saja ialah merokok. Baik itu perokok pasif maupun perokok aktif. Namun, ada beberapa hal lain yang menyebabkan kanker paru-paru. Contohnya seperti adalah polusi udara dan juga terpapar zat kimia yang berbahaya. Jadi, bagaimana sih kanker paru-paru di Indonesia? Menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan, pada tahun 2020 terdapat 30.000 kasus kematian yang disebabkan oleh kanker paru-paru. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan. Serta menurut WHO juga, hal yang menyebabkan kondisi kanker paru-paru ini masih tinggi di Indonesia dikarenakan perilaku hidup merokok yang masih sangat tinggi, serta diagnosis yang terlambat dikarenakan kondisi kanker paru-paru tidak menyebabkan gejala yang spesifik. Nah, bagaimana sih kanker paru-paru bisa berkembang di dalam tubuh manusia? Kanker paru-paru terjadi akibat sel-sel di paru-paru mengalami mutasi genetik. Hal ini sering terjadi akibat paparan zat berbahaya seperti asap rokok ataupun polusi udara. Nah, mutasi inilah yang menyebabkan sel-sel tumbuh tak terkendali dan tidak mati sebagaimana mestinya. Awalnya, sel ini hanya tumbuh sedikit dan tidak bergejala sama sekali. Namun, seiring waktu, sel kanker ini bisa membentuk tumor, bahkan menyebar ke jaringan sekitar, masuk ke aliran darah dan menyerang organ lain. Proses ini disebut dengan metastasis. Jadi, kanker paru-paru bukanlah sebuah fenomena yang hanya terjadi dalam satu malam, melainkan hal ini adalah akumulasi daripada penyakit berbahaya yang selama ini terpendam bertahun-tahun. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2020 mencatat bahwa terdapat lebih dari 1,8 juta kematian disebabkan oleh kanker paru-paru. Faktor utama penyebabnya adalah rokok, di mana baik perokok aktif maupun pasif memiliki resiko tinggi terhadap kanker paru-paru. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri menyebutkan bahwa perokok pasif mengalami peningkatan resiko kanker paru-paru hingga 30%. Selain rokok, paparan zat berbahaya seperti gas radon, asbes, arsenik, dan polusi udara juga menjadi pemicu. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa polusi udara merupakan faktor resiko utama terhadap kanker paru-paru bahkan pada individu yang tidak merokok. Hai teman-teman udah tahu belum sih apa saja gejala dari kanker paru-paru? Kalau belum tahu, mari kita simak bersama-sama. Gejala kanker paru-paru bisa ditandai dengan batuk terus-menerus, sesak nafas, nyeri dada, suara serak, dan juga turun berat badan secara drastis tanpa ditahu penyebabnya, dan mudah merasa lelah, dan yang terakhir itu sering mengalami sakit di bagian saluran pernafasan. Selain mengetahui apa saja gejala dari kanker paru-paru, kami juga ingin memberitahukan apa saja cara mengatasi kanker paru-paru. Kalian mau tahu? Mari kita simak. Cara mengatasi kanker paru-paru bisa dengan yang pertama itu operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi target, monoterapi, dan juga yang terakhir itu krioterapi. Dari informasi edukasi yang kelompok kami berikan, kami juga ingin memberikan informasi penting untuk teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama, jika teman-teman mengalami gejala kanker paru-paru, segera konsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan diagnosa dan juga pengobatan yang tepat. Dan yang kedua, cara mencegah kanker paru-paru bisa dengan cara menghindari merokok, menghindari paparan asap rokok, memulai gaya hidup yang sehat, untuk menghindari gejala kanker paru-paru. Mungkin itu saja edukasi yang kelompok kami bisa berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the